Hey guys, video kali ini saya akan sharing ke kamu bagaimana kamu bisa mengubah 100.000 menjadi 1 miliar dengan 3 cara. Dan saya juga akan sharing menggunakan pengalaman pribadiku ya. Jadi kalau kamu tahu, kalau untuk angka 1M ini kan, ada orang tuh mungkin dalam waktu 2-3 tahun itu udah bisa capai. Karena dari faktor keberuntungan, dari mereka disiplin upgrade skill, dan juga ada hokinya ya. Dan kemudian ada sisi juga, ada orang tuh udah kerja berpuluh-puluh tahun nih, banting tulang, kerja keras. Tapi mereka tuh tidak bisa ketemu faktor X itu, ataupun tidak mengalami keberuntungan momentumnya, sehingga tuh tidak bisa mencapai 1M itu, walaupun udah kerja berapa puluh tahun. Nah, di sini saya tidak ada mewajibkan kamu harus mempunyai 1M nih di umur sekian. Itu nggak ada. Jadi tuh tidak ada satu kewajiban kamu harus mencapai angka segitu ya. Karena semua orang tuh journey-nya beda-beda. Nah, sekarang fase 1 nih, yaitu adalah dari angka 100.000 sampai 10 juta, itu saya sebutkannya sebagai fase kita mau eksplorasi. Oke? Jadi kalau bagi kamu yang umurnya tuh masih sekitar 17 sampai 20-an, dan biasanya masih baru lulus sekolah atau masih lagi kuliah, kita tuh belum tahu nih ke depannya tuh bidang apa yang mau kita tekunkan di masa depannya. Sehingga tahap ini kita harus fokus untuk mengeksplorasi, kita pergi gali, bekerja sebanyak mungkin di berbagai hal bidang juga untuk mencari pengalaman. Dan juga kita harus menggunakan uang yang kita punya ini, 100.000, untuk mengupgrade skill kita. Jadi kamu bisa pergi join kelas online kah, seminar offline, bahkan nonton YouTube seperti kayak gini, gratis. Semua untuk mendemi mengupgrade skill kamu sendiri. Kalau saya pribadi, pas saya masih lagi masa kuliah itu pas saya umur 17 sudah mulai kuliah, saya sambilan kerja nih. Kalau kami di kota Batam, itu pagi sampai sore itu kerja, dan malam tuh kuliah. Saya sambilan kerja, kuliah, dan juga ada side hustle, yaitu adalah dropshipping, kalau kamu pernah dengar. Kalau kamu lihat videoku sebelumnya, saya kan sering bahas bisnis online nih. Jadi saya pertama itu adalah melakukan dropshipping. Itu merupakan langkah pertama untuk masuk ke dunia bisnis online ini. Jadi pas awal dropshipping, ya otomatis saya pun nggak paham cara untuk bagaimana maksimalkan foto utama, bagaimana untuk mengedit video secara bagus, cara untuk menggunakan iklan itu saya masih nggak paham. Tapi apa? Saya pergi lihat dari YouTube nih, secara gratis, dan saya juga ada ikutin kursus-kursus dari online dan juga offline secara mungkin biayanya lebih murah untuk belajar cara menggunakan hal-hal yang kubutuhkan itu. Nah, jadi seiring waktu, dari saya mengupgrade skill aku, itu akan nanti menggulung saya ke bisa masuk ke fase kedua, yaitu dari 10 juta mencapai 100 juta ini. Nah, setelah kita punya skill nih, saatnya kita harus memikir secara kritikal, ataupun saya panggilnya strategic thinking. Ini saatnya adalah skill kamu ini udah mulai berbuah nih, berbunga. Kamu harus menggunakan skill ini untuk maksimalkan di bidang kamu sendiri. Contoh, untuk di bidang saya dropshipping. Ketika saya udah mengetahui skill saya ini di bidang bisnis online tuh lumayan oke, jago. Saatnya nih, saya bisa menjual satu produk, itu harganya tuh lebih tinggi dibanding kompetitor lain. Kenapa begitu? Karena saya sudah punya skill dari cara untuk mengoptimasi SEO, nama produk, dan juga cara maksimalkan membuat satu konten, sehingga secara iklan, itu targetnya lebih efektif, gitu. Dan kamu harus ingat juga nih, kalau untuk di tahap ini, saatnya kamu menjual satu produk ataupun jasa, itu kamu harus menaikin harganya. Karena kalau kamu dengan bisa menaikin harga kamu, otomatis kamu bisa cuan lebih besar juga. Seperti contohnya nih, kalau saya kan mau kayak mana naikin omset aku, otomatis barang yang mau aku jual itu harus dijual sebanyak mungkin dari quantity dikali harga. Cara untuk menaikkan omsetnya, quantity dikali harga produk. Semakin banyak barang yang kejual, dan juga harga orderan per barang itu semakin tinggi, ya otomatis omset atau penghasilanku akan lebih tinggi juga. Nah, kamu harus pikir kayak itu juga. Kan saya kasih contohnya itu dagang. Kalau kamu jasa juga bisa. Contoh kalau kamu misalnya untuk sebagai fotografer deh, saya bilang freelancer fotografer. Kalau skill kamu udah oke, saatnya mungkin kamu bisa coba untuk pikir menaikkan harga.
Misalnya nih, kamu misalnya cas satu sesi foto untuk yang pre-wedding misalnya 5 juta. Oke. Kamu maksimal bisa terima berapa klien sih? Mungkin 10. Oke, maksimal. 10 kali 5. 5 juta. Sehingga kamu bisa terimanya tuh 50 juta penghasilan. Bagaimana kalau kamu udah membangun portofolio yang bagus, dan juga kamu skillnya udah mumpunin, kamu coba naikin harga mungkin menjadi 7 juta. Nah, dan juga mungkin cari cara untuk rekrut staff lagi atau talent orang part-time untuk bisa handle lebih banyak klien, gitu. Nah, setelah udah siap tahap kedua ini, kita masuk ke fase ketiga, yaitu adalah untuk mencapai 1 miliar kita. 100 juta sampai 1 miliar ini. Kalau untuk mau mencapai angka 1 miliar sih, dari kita kerja sih bisa. Suatu hal ini, kerja atau bisnis bisa. Tapi saya lebih suka kalau kamu ada imbangin dengan investasi. Investasi apa maksudku? Investasi di instrumen keuangan. Nah, jadi uang yang kamu udah hasilkan nih, dari misalnya bisnis kamu ataupun dari gaji kerja kamu jangan dibiarkan begitu dong. Uang kamu itu harus digulung lagi, biarkan mereka bekerja. Dan kamu harus diinvestasikan kembali. Saya masih ingat, pertama kali saya investasi itu, instrumennya tuh deposito dulu. Itu pas saya masih umur 18, saya masih ingat. Deposito. Saya kan umur 17 sudah mulai kerja nih. Dan saya masih ingat pertama kali saya mulai investasi itu saya belajar tentang deposito. Saya pertama kali tahu itu kayaknya nominal 1.200.000 gitu. Nah, perlahan-perlahan seiring waktu saya melakukan investasi, saya belajar instrumen baru nih. Dari awal saya belajar tentang deposito, pelan-pelan saya upgrade menjadi apa? Belajar tentang reksadana. Dari reksadana kemudian saya mengerti dan saya mengalih ke saham dan juga kemudian ada di kripto juga. Nah, jadi otomatis semakin kamu gulung di instrumen keuangan, itu kecepatan kamu untuk akumulasi kekayaannya akan jauh lebih cepat juga.